Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dulu channelnya, dan nyalakan lonceng notifikasi, agar tidak ketinggalan update video Islami terbaru, dari channel Termometer Islam. Terima kasih sudah berkunjung, semoga sehat selalu. Tidak ada satupun yang berani itu langsung pakai dalil. Kamu, Billy, Ishak, semuanya itu berpedoman pada Bible. Itu intinya. Anak yang hasil mereka nggak kuasai, nggak pegang. Kalau seandainya mereka pegang itu Judaisme. Itu saya tahu semua. Karena 53 mereka sembunyikan. Yesaya 53. Kenapa umat Islam lebih paham Bible? Karena umat Islam mudah memahami Bible itu. Karena cuma terjemahan. Nah, beda dengan umat Islam ketika mau menguasai Taurat. Karena orang-orang Taurat itu ya, ahli-ahli Taurat Israel punya bahasa aslinya. Sehingga kalau ingin menguasai Taurat harus pakai belajar dulu bahasa aslinya. Nah, kalau Bible dah usah, mudah kita hafalkan, kita tangkap, ya, kita pahami. Karena memang bukan kitab asli sudah. Ya, cuma dicomot-comot, ya, LAI itu ya, salah terjemahan. Jadi mudah umat Islam itu memahami Bible. Oke, sekarang Bible. Berani kamu saya tentang ketuhanan menurut Bible? Langsung pakai dalil. Baguslah kalau umat Islam itu memahami Bible karena diterjemahkan toh. Nah, sangat disayangkan Al-Quran yang teks original Warak Al-Baqarah 1 Alif Lam Mim itu tidak bisa diterjemahkan. Coba tanda tanya besar untuk kamu supaya jangan terlalu membanggakan. Kamu lebih pintar daripada ahli kitab Alkitab ya, seperti orang-orang Kristen. Oh, jadi kamu bahas Al-Baqarah Alif Lam Mim, Alif Lam Ra gitu itu. Itu ayat mutasyabihat. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Cuma Allah yang tahu. Ketika saya maksa untuk tahu, maka saya bertentangan dengan Quran dong. Nah, oke. Sekarang mau kamu saya tantang pakai Bible kamu tentang ketuhanan. Kalau kamu benar-benar punya kitab dan kamu menguasai kitabnya, saya tantang kamu pakai Bible kamu. Gimana? Berani? Langsung pakai dalil? Sekarang gini ya. Kalau ada orang yang ngaku-ngaku orang Kristen lebih paham Al-Quran, saya tantang pakai Al-Quran. Kalau ada orang yang berani mengatakan lebih paham Bible, saya tantang pakai Bible-nya. Itu saya seperti itu. Ya, pertahanan kuat, menyerang kuat. Itulah tahta. Itu cuma asumsi kamu yang terlalu berlebihan. Itulah tahta. Enggak. Kamu nggak ngerti Alkitab. Kalau Al-Quran pun kamu juga belum menguasai. Kalau kamu menguasai, kamu tahu dong artinya Alif Lam Mim. Itu tahta. Congor besar amat. Oke, sekarang ketika Yesus mengaku dirinya utusan Nabi, memenuhi syarat nggak? Kenapa ditolak oleh orang Israel? Jadi, kamu mau percaya Yesus itu Nabi atau utusan, atau mau mengingkari terserah kamu. Yang jelas Yesus mengatakan utusan. Kamu mau mengakui Nabi Muhammad utusan atau tidak, itu terserah kamu. Yang jelas ada ayatnya, bahwa dia itu utusan. Jadi antara Nabi Muhammad dan Yesus sama-sama mengaku dirinya utusan. Mau kamu percaya atau enggak, itu urusan kamu. Kalau saya percaya. Kalau menurut kamu saya tidak menguasai Alkitab atau Bible kamu, saya tantang kamu tentang ketuhanan menurut Bible. Berani apa enggak? Biar ketahuan mana yang tidak paham. Jadi menurut saya itu percuma mengatakan tahta tidak paham Bible. Tapi orang yang mengatakan saya tidak paham itu saya tantang, ternyata tidak ada yang berani. Ini aneh menurut saya. Kamu yang sok paham. Orang Kristen tahu Tuhannya itu Yesus. Itu. Sekarang kamu Tuhannya siapa? Apakah berpedoman pada 2 kalimat syahadat? Itu yang harus dipertanyakan. Memang benar lu tak paham, lu tak belajar, lu tak yakini, lu tak imani. Bagaimana lu paham? Lu tolol aja sepintar lu tata. Goblok lu tata, benar. Oke, Tuhanku Allah. Kalau menurut Kristen Tuhan itu Yesus, mana Yesus mengatakan, hai Israel, Tuhan yang benar itu aku, ada nggak? Tidak ada tata, ya sudah, berarti imani saja gitu.
Orang Kristen itu kalau saya tantang Bible-nya, pasti kesurupan itu. Nah, tapi tidak apa-apa, saya butuh VN saya. Emang di Al-Quran ada secara langsung Allah SWT menyatakan dia Tuhan? Lu goblok Tata, hal yang sama gue tanya sama lu, nggak ada tuh. Itu perkataan Rasul semuanya, sama juga di Alkitab, perkataan Rasul yang ada. Lu tolol dan goblok lah, atau apa-apa lu Tata. Seharusnya kalau saya itu benar-benar goblok ya, maka kalian itu berani lawan saya. Menyangka saya goblok, bodoh, tapi tidak berani. Kalau saya memang mengatakan Kristen itu bodoh, buktinya mereka tidak berani dengan saya, gitu. Yesus tidak pernah menggunakan Jibril sama seperti Muhammad. Ya, Yesus tidak menggunakan suara di padang belukar, di semak belukar. Tidak menggunakan suara yang didengarkan oleh Musa di Gunung Sinai, tetapi Yesus berbicara atas namanya sendiri. Ya, Musa mendengarkan suara Tuhan di atas Gunung Sinai. Abraham mendengarkan suara Tuhan di bawah semak belukar. Jadi mereka itu diutus langsung dengan suara Tuhan. Sedangkan Nabi Muhammad tidak pernah mendengarkan suara Tuhan. Ya, bahkan ya wujud Tuhan seperti apapun, ya dia karang-karang. Ya, di dalam Al-Quran yang satu-satunya petunjuk, ya mengatakan bahwa Jibril adalah utusan Tuhan karena Jibril berkomunikasi dengan Tuhan. Jibril berbicara dengan Tuhan, bukan Muhammad. Muhammad adalah orang ketiga. Ya, orang yang mendengarkan pesan dari Jibril. Ya, orang yang disuruh Jibril untuk menyampaikan pesan itu, bukan Tuhan langsung. Ya. Jadi Muhammad bukan seorang nabi, bukan seorang utusan. Ya, dia adalah pihak ketiga. Ya, tidak berhubungan langsung dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Ya, jadi kau harus sadar, buka otak kau ya, Ustaz Tata. Ya, bagaimana kau memahami seseorang dibilang nabi, seseorang dibilang rasul, seseorang dibilang utusan. Ya, saya ajarkan kau. Paulus dia bertemu dengan Yesus. Ya, Yesus mengutus Paulus untuk memberitakan Injil. Ya, karena Yesus adalah Tuhan, maka Paulus adalah seorang utusan, seorang rasul. Karena dia berbicara dengan Yesus, berbicara dengan Tuhan itu sendiri. Ya, Muhammad payah, tidak pernah mendengarkan suara Tuhan, tidak pernah berbicara dengan Tuhan. Mana mungkin dia seorang nabi, mana mungkin dia seorang rasul, apalagi dia mengaku-ngaku sebagai seorang utusan. Ya, gugur, hancur lebur kenabian dan utusannya Muhammad. Tidak bakalan, tidak layak disebut seorang rasul. Syukurlah kalau Tuhanmu Allah. Sekarang saya mau tanya, Allah di mana dan bagaimana? Apa reaksi Allah pada kamu? Kalau Yesus, dia bereaksi sama sekali, sama sampai sekarang ya. Sekarang pertanyaannya, itu Allah di mana? Di mana? Jadi konteks ketuhanan kita beda sama sekali, bro. Nah, sama seperti Yesus. Ya, Yesus mengatakan Tuhan yang benar Allah. Nah, Yesus dapat dari mana itu? Kan wahyu juga kan. Yesus kenalkan ya saya bahwa tidak Tuhan selain aku. Kamu sampaikan kepada umatmu. Kan gitu kan. Apa yang kesurupan? Lu nggak ngerti Alkitab tapi sok-sok ngomong. Lu nggak paham, lu nggak yakini. Alkitab lu bilang sudah dirubah-rubah. Sekarang lu bahas. Kan tolol nama itu. Memalukan kamu Tata. Sudahlah jangan banyak bacot lah Bu. Ya. Dakwah aja Bu, kamu pakai Al-Quran kamu tuh. Dasar goblok. Oh, Yesus tidak pernah menggunakan Jibril. Tuhannya kan ada di surga. Emangnya Tuhan teriak dari surga, woi Yesus, woi si firman ini kamu dengarkan ya, kamu sampaikan ya, sampaikan kepada umatmu. Nah, gitu. Dari surga teriak-teriak Tuhan gitu. Karena kata Yesus, segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Apa yang kusampaikan sesuai apa yang aku dengar. Emangnya Tuhannya teriak-teriak di surga? Kamu goblok, kamu nggak tahu. Allah sama dengan Bapa. Nama Bapa itu Yesus. Baca Yohanes 17 ayat 11-12. Kamu nggak paham, tapi berkoar-koar. Ketika saya kasih ayat, kamu ngeles-ngeles. Itu ayatnya. Paham kamu? Dablak kamu, Tata. Kalau kamu mengatakan saya tidak ngerti Alkitab, oke, ayo debat dengan saya, langsung pakai dalil tentang Bible kamu yang menurut kamu lebih paham. Percuma kamu mengatakan saya tidak paham kalau kamu sendiri tidak berani lawan tahta.
Allah sama dengan Bapa dan Yesus Bapa kan. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Coba, Tuhannya Yesus itu Bapa. Bapa itu siapa? Allah. Kan gitu. Terus semalaman Yesus berdoa kepada Allah. Kalau Yesus itu Allah, masa dia berdoa kepada Allah? Allah yang mana lagi? Oke, lanjut. Kalau hal yang sama saya katakan kepada Anda, ada nggak di Al-Quran tertulis Allah langsung berbicara, sembahlah aku, pujilah aku satu-satunya Allah? Tidak ada kan? Itu perkataan Rasul semuanya kan. Sama di Alkitab perkataan Rasul, ada Yesus Allah yang benar. 1 Yohanes 5 ayat 20. Anda paham? Makanya kalau Anda bertanya, tanya dulu sama diri Anda, baru Anda bertanya. Paham ya? Jadi orang Kristen itu kalau cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, masih mainanku ini. Belum seimbang ini. Oke, ketika Yesus itu mengatakan Tuhan yang benar Allah, saya penyampai firman, berarti Allah melalui Yesus mengenalkan dirinya. Begitu juga ketika Nabi Muhammad mengatakan, ya, dalam Al-Quran, berarti itu Allah yang mengatakan, Nabi Muhammad yang menyampaikan, kan gitu. Nah, berarti Nabi Muhammad, Yesus punya Tuhan, kan gitu kan? Kamu nggak mengerti kekristenan, Tata. Kamu goblok tentang Alkitab. Jelas-jelas orang Kristen itu menyembah Allah yang Esa. Kamu pelintir-pelintir. Memang iblis memakai ayat Alkitab untuk mengkelabuinya. Tapi kami tidak mampu iblis berkata kepada kami. Ya Tata, Anda paham? Oh, jadi kamu mentuhankan Allah yang Esa, bukan mentuhankan Yesus gitu? Anda tidak tahu. Ya, Bapa kami bernama Yesus juga. Waktu Yesus di bumi, dia menyembah Bapanya yang bernama Yesus. Itu Anda tidak paham. Makanya jangan Anda berkuar-kuar tentang Alkitab kami. Anda tidak mengerti. Ya, Anda hanya besar bacot. Paham? Oh, jadi Yesus itu adalah Yesus itu sendiri, Yesus yang Allah itu gitu. Jadi seperti dewa-dewa menjelma jadi manusia gitu. Coba-coba kamu pakai dalil ya. Saya ini adalah Yesus. Yesus yang di surga itu menjelma menjadi saya. Ada nggak seperti itu? Kalau cuma keluar-keluar, jangan debat dengan tahta kamu. Dibuat mainan kamu. Ustadz Tata yang paling bego di dalam grup ini. Ya, Jibril itu adalah utusan Allah, bukan Muhammad, bukan Rasulullahmu itu. Ya, Jibril itu satu-satunya utusan Allah sesuai dengan teks dan konteks di Al-Quran. Petunjuk satu-satunya di Al-Quran. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah mengangkat Nabi lu itu menjadi nabi. Ya, ingat itu Ustadz Tata. Dia tidak pernah mendengarkan suara Tuhan, gugur kenabiannya. Ya, dia tidak pernah berbicara dengan suara Tuhan, sama seperti nabi-nabi terdahulu, sama seperti Abraham, Musa. Ya, tetapi Yesus itu adalah Tuhan karena dia berbicara atas nama dirinya sendiri, dari dalam dirinya sendiri. Firman itu keluar dari mulutnya sendiri. Ya, kenapa Yesus mengatakan bahwa aku dan Bapa adalah satu? Aku tidak berasal dari dunia ini. Ya, ingat itu, barang siapa melihat aku, dia melihat Tuhan. Tidak ada satupun nabi berani mengatakan seperti itu. Ustadz Tata yang bego. Ya, Anda harus membuka pikiran Anda, otak Anda harus dibuka. Ya, Anda harus melihat teks dan konteks. Ya, Anda jangan berpikir tentang Tuhan itu berdasarkan konsep yang Anda imajinasikan. Ya, sama seperti Anda melekatkan, ya, Anda menempelkan gelar nabi dan utusan itu berdasarkan konsep yang ada di dalam imajinasi Anda kepada Muhammad. Ya, tetapi kami memberi gelar kepada Paulus berdasarkan teks dan konteks yang ada di dalam Alkitab suci kami. Ya, kenapa kami menabikan Musa? Karena teks dan konteks itu tertulis di dalam perjanjian lama. Ya, jangan kamu memasukkan pikiran kamu, konsep yang ada di imajinasi kamu itu, ya, kemudian kamu tempelkan kepada seorang Muhammad menjadi nabi dan utusan. Kamu salah besar, Ustadz Tata. Ya, kebodohan kamu akan membongkar siapa itu Muhammad. Jibril memang utusannya Allah. Makanya di dalam Lukas, Tuhan mengutus Jibril datang kepada Maria, juga kepada Elizabeth. Masalahnya apa? Yesus juga utusannya Allah, penyampai firman. Kan gitu kan? Nah, sekarang pertanyaan kamu apa? Utusan itu kan menyampaikan berita kan? Coba, Jibril dikatakan utusan karena penyampai berita kepada Nabi Muhammad, kepada Yesus, kepada Maria. Yesus utusannya Allah, penyampai berita kepada umatnya Israel.
Nabi Muhammad utusan penyampai firman-Nya Allah kepada umatnya seluruh bangsa. Masalahnya di mana? Kalau Nabi Yesus itu mendengar suara dari mana? Coba. Sama seperti Musa, Abraham. Oke, kalau Yesus, pernah nggak dia itu mendengar suara Tuhannya? Ayo. Kamu lanjut dulu sama Edward. Ya, saya tunggu kamu ya di lain kesempatan ya. Kamu teruskan sama Edward dulu ya. Saya tunggu kamu. Setelah selesai nanti dengan Edward. Oh, nunggu apa kamu muridku? Ya, nunggu penginjilanku ya, oke. Simak terus, kalau saya menginjili orang-orang, pendeta-pendeta gitu, kamu dengerin, biar kamu tahu ajaran Yesus yang sebenarnya. Oke, tunggu penginjilan saya ya. Oh ya, saya ini butuh VN minimal 1 jam lebih. Biar kalau di YouTube itu enak ya, panjang. Karena kalau cuma setengah jam itu susah ini nyimpan VN ini. Tapi kalau 1 jam enak, langsung di live-kan gitu loh ya. Kayak kemarin itu gitu. Saya butuh minimal 1 jam atau 2 jam ya. Ingat itu. Kalau bisa dikeroyok saja. Kalau cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6, aduh mainan itu. Bukan debat itu. Ayo sini kamu bang, sini bang. Waktunya penginjilan untuk kamu ini. Yang lain nyungsep dah, ayo. Orang kalau agamanya benar ya, kalau VN kayak gini nih, tunjukkan bahwa Kristen itu benar. Lalu kamu harus bangga ketika disebarkan ke seluruh Indonesia melalui YouTube. Kalau kamu takut, berarti kamu meyakini bahwa Kristen itu salah, tidak benar. Ya, ajaran pagan. Kalau benar, seharusnya kamu bangga dengan VN kamu itu menyebarkan Kristen. Seharusnya kamu bangga kalau disebarkan itu. Kalau takut, berarti kamu itu mengakui kalau ajaran Kristen itu tidak benar. Saya, ajaran Islam benar, disebarkan, monggo, dengan senang hati. Kenapa kami takut dengan kekristenan kami? Kekristenan kami penuh dengan kejujuran, penuh dengan kebenaran. Tidak ada bohong-bohong, tidak ada takia-takia. Anda paham itu? Makanya Alkitab kami terbuka dalam berbahasa apapun. Kami bisa, baik bahasa daerah. Begitu kalau kitab yang benar-benar untuk segala umat, untuk segala bangsa. Paham Anda? Tata, nggak ngerti tentang Alkitab tapi sok membahas, sok tahu, sok cerdas, sok mengerti. Itu bukan keyakinan kau, bro. Oke, kekristenan itu benar. Oke, Tuhan yang benar menurut Yesus siapa? Lalu Tuhannya Kristen siapa? Silakan. Tuhan kami, Tuhan Yesus. Anda paham? Ini aja Anda dari udah berapa tahun debat, kapan Anda tahu? Masa Anda tidak tahu Tuhan orang Kristen itulah Tuhan Yesus? Anda kadang-kadang sakit jiwa ya. Oh, oke, mana dalilnya? Hai Kristen, Tuhan yang benar itu adalah aku. Ada nggak? Tidak ada, Tata. Oke. Berarti ajaran pagan dong kamu. Iya, Tata. Menurut kami, Yesus itu seperti dewa, bisa menjelma jadi manusia. Jadi Elohim itu menjelma jadi Yesus. Waduh, Tata, ketika hal yang sama saya katakan kepada kamu, ada nggak Allah SWT langsung berbicara? Sayalah Tuhan yang benar, saya Allah yang benar. Emang ada di Al-Quran kamu? Kamu kadang-kadang sakit jiwa kamu, Tata. Yang tidak ada di Al-Quran kamu tanyakan ke kitab saya. Kan goblok itu. Emang ada? Tuhan kamu aja nggak pernah berbicara kok, tidak pernah berfirman. Itu kan berbicara Nabi, yang berbicara Rasul. Tata, hal yang sama saya tanyakan sama Anda. Anda tidak bisa menjawab. Paham Anda? Tapi sok tahu Alkitab orang. Jadi orang Kristen itu paling takut kalau dibongkar keyakinannya. Keyakinan yang mentuhankan manusia. Nah, saya meluruskan supaya mereka mentuhankan Tuhan yang dikenalkan oleh Yesus. Karena mereka menganggap pengikut Yesus, padahal pengikut Paulus atau pengikut ajaran pagan Yunani. Gitu. Jangan takut ya. Kalau memang menurut kamu keyakinan kamu benar, jangan takut. Tuhan saya bicara melalui wahyu. Yang mana wahyu itu, firman itu disampaikan oleh Nabi Muhammad kepada umatnya.
Sehingga kami tahu Tuhan yang benar adalah Allah. Nah sekarang, kan Yesus juga gitu. Anda nggak Tuhannya Yesus itu berfirman langsung kepada Israel? Enggak. Tapi melalui Yesus. Yesus menerima firman. Lalu firman itu disampaikan kepada umatnya. Sehingga umatnya tahu Tuhan yang benar adalah Allah. Loh, kan sama. Gimana sih kamu itu, Om? Ala SWT kamu aja tidak pernah berkata begitu, kamu tanyakan kepada Yesus. Kamu kan dablak. Tata. Di Al-Quran kamu kan hanya semua perkataan Rasul. Kamu mau sakit jiwa, tata. Ampun dalil kamu ya. Oke, ketika Yesus mengenalkan Tuhan itu yang benar itu Allah, itu Yesus menerima firman itu dari siapa? Coba, dari Tuhannya. Kenapa bukan Tuhannya sendiri yang ngomong langsung kepada Israel? Kok melalui Yesus? Oh, karena Yesus utusannya Allah. Nah, sama seperti Nabi Muhammad. Kamu tuh, Om. Anda itu yang goblok tata. Rasulnya berkata dia itu Tuhan yang benar. 1 Yohanes 5 ayat 20. Rasul sama Rasul dong dibandungi. Kamu sakit jiwa. Makanya kalau kamu membandingkan itu nggak masuk akal. Tidak pernah Allah kamu berbicara kok. Tata. Makanya kalau kamu membela kitab kamu mati-matian, tapi tidak ada dasarnya. Tata. Kan tidak pernah Allah SWT langsung berbicara, sembah laku, puji laku. Tidak pernah, tata. Itu perkataan Rasul semua, paham Anda? Kalau sekarang Anda bilang wahyu. Aduh, sakit jiwa Anda, ya. Nah, sekarang gini, saya mengenal Tuhan itu Allah dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dari mana taunya? Dari wahyu, yaitu firmannya Allah. Nah sekarang, orang Israel, pengikut Yesus, mengenal Tuhan itu Allah. Siapa yang mengenalkan? Yesus. Dari mana Yesus mendapatkan itu? Firman yang dia terima, yang dia dengar. Nah sekarang apa bedanya Yesus dengan Nabi Muhammad? Wong sama-sama mengenalkan Tuhan. Lanjut. Ketika saya kembalikan pertanyaan Anda kepada Anda tidak bisa menjawab tata. Artinya apa? Anda itu dongok tata ya, mengerti Anda? Terus, Tuhannya Yesus pernah nggak kepada Israel, sembahlah aku gitu? Ada nggak? Mana coba? Betul, saat di bumi, dia menyembah Bapa yang bernama Yesus. Anda tahu? Makanya, bukalah otak Anda tuh. Tata, saat Yesus di bumi, anak Allah itu menyembah ke Bapanya yang bernama Yesus. Nama Bapa, nama anak itu sama. Paham Anda? Justru kamu yang tidak bisa. Ketika pertanyaan itu aku kembalikan ke kamu. Kamu mengatakan Tuhan Allah itu tidak pernah bicara langsung kepada kamu, Tata. Oke, sekarang Tuhannya Yesus pernah nggak bicara langsung kepada pengikutnya Yesus, yaitu Israel? Tidak, Tata. Melalui siapa? Ya melalui Yesus. Yesus dapat dari mana firman? Dari Tuhannya. Ya sama. Saya juga melalui Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dari siapa? Dari Tuhannya. Ya mereka bisa loh, Tata. Ada ayatnya. Mereka satu roh. Mereka satu nama. Dalilnya ada. Kamu yang gak punya dalil apa-apa berbicara sama Victor. Padahal kamu tak mengerti apa-apa. Victor tuh paham, mengerti, mengimani. Kamu kan tidak. Hah? Anda paham ya sekarang ya? Oke, sekarang mana dalilnya? Saya sekarang di bumi menyembah Bapaknya. Bapaknya itu ya saya sendiri. Ibaratkan dewa yang menjelma jadi saya. Mana ayatnya? Silakan. Yang mana dalilnya? Bahwa saya ini satu roh. Nah, rohnya Yesus itu rohnya Allah. Oke, sekarang kalau saya pakai perjanjian lama, Tuhan akan mencurahkan rohnya kepada semua manusia. Berarti semua manusia itu adalah Tuhan gitu. Nah disitulah kamu tidak paham Alkitab. Jangan kamu berkelit Tata. Dari tadi sudah saya kasih tahu ayatnya. Bapa dan anak Allah itu rohnya satu. Ayatnya Yohanes 10 ayat 30. Bapa dan nama anak Allah itu satu nama. Yohanes 17 ayat 11-12. Itu dalilnya. Kamu apa dalil kamu? Kamu kan nggak punya dalil apa-apa. Besar bacot. Paham ya? Ya sekarang mana ucapan Yesus? Ya, saya dan Bapa itu satu. Karena nanti saya pakai ayat yang lain. Mereka juga satu, kan gitu. Saya ini Allah itu sendiri.
Yang mana? Seperti ajaran pagan, menjelma jadi aku. Itu yang mana ayatnya? Silakan. Tata, makanya kamu nggak paham tentang Alkitab. Saya kasih berkali-kali ayat pun kamu muntahkan. Itu namanya goblok, ya. Yohanes 10 ayat 30, mereka satu roh. Yohanes 10 ayat 30, mereka satu roh. Yohanes 10 ayat 30, mereka satu roh. Yohanes 17 ayat 11, 12, mereka satu nama. Yohanes 17 ayat 11, 12, mereka satu nama. Berkali-kali saya masukkan ke otak kamu supaya kamu paham, ya. Oke, mereka satu roh. Berarti mereka, Yesus, Allah itu satu roh gitu. Iya, mereka satu roh. Berarti Tuhan mencurahkan rohnya kepada semua manusia. Berarti manusia itu satu roh dengan Tuhan gitu. Makanya kalau bicara Alkitab itu tanya ke pakarnya. Tanya ke saya. Jangan menyimpulkan sendiri. Kamu tidak paham, kakek. Kamu manusia, kamu tidak bisa mengukur kehebatan Allah itu. Anda harus paham. Sedangkan di kitab kamu aja dilarang untuk bertanya. Sekarang kutanyakan sama kamu, kemahakuasaan Allah bisa nggak kamu kuasain? Kan tidak, otak kamu tuh sempit. Itulah kelebihannya kekristenan, ya. Oke lah, Tata. Kamu tidak mampu berdebat sama saya, kamu tidak punya dalil, kamu tidak punya apa-apa, hanya bacot aja. Oke lah ya, aku tinggalkan kamu. Tema tentang ketuhanan Yesus sudah jelas, saya jelaskan sejelas-jelasnya sama kamu. Oke lah, kapan-kapan kita cari tema yang lain. Karena Anda tidak paham, saya sadar, itu bukan kitab Anda. Ya, makasih Tata. Ya makanya saya manusia, Yesus manusia. Rohnya Yesus dari Allah, rohku juga dari Allah. Nah terus, kenapa apa? Yang kamu permasalahkan apanya? Memang kalau Tuhannya Yesus, Tuhanku tidak bisa dijangkau. Gitu loh ya. Iya, tema ketuhanan Yesus menurut penyiasat Paulus. Lawan tahta, wakil dari Yesus. Ayo, langsung perang dalil. Ayo, silakan. Temanya yang lain terserah. Jadi, kalau temanya sekarang selesai ya. Jadi Paulus kalah dengan Yesus. Yesus diwakili saya, Paulus diwakili oleh orang Kristen. Banyak tadi Kristennya ya. Oke, sekarang yang menang mana? Yesus apa Paulus?